Minyak kelapa sawit itu ada di mana-mana. Di snack Anda, sabun Anda, bahkan mungkin di bahan bakar mobil Anda. Tapi, di balik produk yang serbaguna ini, ada salah satu kontroversi paling panas di dunia. Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah paradoks yang, mengejutkan banget. Yang terungkap dari ledakan produksinya di Indonesia. Bagaimana sebuah komoditas yang sering dicap buruk, ternyata juga jadi penyelamat bagi jutaan orang. Nah, ini nih pertanyaan utamanya yang jadi inti dari sebuah studi terbaru di Jurnal Ekonomi Internasional. Dan jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari sekedar hitam atau putih. Oke, sekarang kita mulai ceritanya. Biar paham konteksnya, kita harus mundur sedikit ke Indonesia di akhir tahun 90-an. Saat itu ada perubahan politik dan ekonomi besar-besaran yang terjadi. Dan tanpa disadari, momen inilah yang jadi panggung buat ledakan produksi kelapa sawit. Jadi, begini ceritanya. Setelah 98, ada reformasi besar-besaran kan? Nah, ini bikin pemerintah daerah punya kuasa lebih buat ngelola lahan. Di waktu yang bersamaan, dunia, terutama negara kayak Tiongkok dan India, lagi butuh-butuhnya minyak nabati. Indonesia lihat peluang ini dan langsung tancap gas. Hasilnya, ledakan produksi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan, wow, coba lihat grafik ini. Ini ngegambarin seberapa gila ledakannya. Lihat deh garis untuk Indonesia. Naik tajam banget, cepet banget, jauh ngalahin pertumbuhan produksi dunia. Ini bukan cuma pertumbuhan biasa. Ini tuh, revolusi pertanian dalam waktu singkat. Nah, ini bagian yang menarik banget. Siapa sih yang ada di balik pertumbuhan ini? Ternyata bukan cuma perusahaan-perusahaan raksasa loh. Lahan yang dikelola petani kecil, petani keluarga biasa, itu juga naik 3 kali lipat. Jadi ini tuh cerita yang melibatkan jutaan orang langsung di tingkat paling bawah. Oke, dan ini poin yang super penting, harus diingat. Ledakan produksi ini tuh bukan karena ada teknologi baru yang bikin pohon sawit jadi lebih produktif atau gimana. Sebagian besarnya, 92%, itu datang dari satu hal, buka lahan baru. Tolong ingat poin ini ya, karena ini kunci buat ngerti semua dampak selanjutnya. Sekarang, kita masuk ke inti penelitiannya. Dengan semua citra negatif yang nempel di kelapa sawit, apa sih sebenarnya dampak ekonomi dari ekspansi gede-gedean ini buat masyarakat lokal? Siap-siap, karena hasilnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Minus 6,1%. Cuma angka ini. Tapi, angka inilah yang jadi pusat dari semua temuan studi ini. Kelihatannya sederhana ya, tapi dampaknya luar biasa besar. Jadi, apa sih artinya angka ini? Artinya, begini. Di daerah-daerah yang nambahin perkebunan kelapa sawitnya, angka kemiskinan itu turun jauh lebih cepat. Rumah tangga di sana juga jadi punya lebih banyak uang buat belanja. Ini tuh bukti statistik yang kuat banget bahwa terlepas dari semua kontroversinya, kelapa sawit ternyata jadi semacam mesin pengentas kemiskinan buat jutaan orang. Tapi tunggu dulu, gimana bisa? Bukannya perkebunan sawit itu lebih efisien dan butuh lebih sedikit orang? Nah, mari kita bedah gimana ceritanya ini bisa terjadi. Pertanyaan ini wajar banget sih. Dan secara umum, ya bener. Buat ngerawat 1 hektar kebun sawit itu butuh lebih sedikit orang dibanding misalnya 1 hektar sawah. Lah terus kok bisa malah nyiptain lebih banyak kerjaan dan pendapatan? Aneh kan? Nah, disinilah letak paradoksnya. Walaupun kelapa sawit itu lebih efisien per hektarnya, skala ekspansinya itu loh yang gila-gilaan. Saking besarnya, kebutuhan tenaga kerja baru yang tercipta itu jauh lebih banyak daripada penghematan tenaga kerja dari tanaman lain. Ingat slide tadi, 92% pertumbuhan itu dari lahan baru. Ya lahan baru itu butuh banyak banget orang buat ngebuka dan ngurusnya. Jadi, ini efek dominonya. Makin banyak lahan sawit dibuka, artinya makin banyak lowongan kerja. Permintaan tenaga kerja yang tinggi bikin upah di sektor pertanian jadi naik. Ya iyalah, perusahaan dan petani kan jadi rebutan pekerja. Jadi mereka mau bayar lebih mahal. Dan upah yang lebih tinggi, ya secara langsung mengurangi kemiskinan. Logikanya simple, tapi dampaknya luar biasa. Sampai sini ceritanya kedengeran kayak kisah sukses ya. Tapi seperti yang kita tahu, setiap koin pasti punya 2 sisi. Keuntungan ekonomi yang luar biasa ini ternyata harus dibayar mahal. Kedua peta ini benar-benar nunjukin dilemanya. Coba lihat peta di kiri, ini konsentrasi kebun sawit. Sekarang bandingin sama peta di kanan yang nunjukin tingkat kemiskinan. Kelihatan kan, ekspansi sawit memang terjadi di tempat-tempat yang paling butuh. Tapi di sanalah juga kerusakan lingkungan yang paling parah terjadi. Dan inilah harga yang harus dibayar.
Deforestasi besar-besaran, kebakaran hutan yang bikin kita semua sesak napas karena kabut asap, bahkan kesehatan masyarakat juga kena imbasnya. Kasus malaria dan infeksi pernapasan meningkat. Belum lagi konflik perebutan lahan antara perusahaan dan warga lokal yang jadi makin sering. Coba kita lihat datanya lebih dalam. Studi ini nemuin korelasi yang kuat banget. Di daerah ekspansi kelapa sawit, ternyata ada 10% lebih banyak desa yang kena wabah malaria. Dan 7% lebih banyak desa yang laporin wabah infeksi pernafasan. Ini bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Ini dampak nyata kesehatan manusia. Jadi ya, kita dihadapkan pada sebuah dilema pembangunan yang klasik banget. Ibaratnya pedang bermata dua yang dua-duanya sama-sama tajam. Kutipan dari penulis studinya ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kisah kelapa sawit di Indonesia itu jadi contoh modern yang paling jelas tentang adanya trade-off atau pertukaran yang sulit, mau kemajuan ekonomi, tapi ada harga sosial dan lingkungan yang harus dibayar. Pada akhirnya, ya inilah inti dari paradoks kelapa sawit. Di satu sisi, dia mesin pengentas kemiskinan yang sangat kuat. Tapi di sisi lain, bahan bakarnya adalah hutan kita, udara bersih kita, dan kedamaian sosial kita. Nggak ada jawaban yang gampang di sini. Pertanyaan ini bukan cuma buat Indonesia, tapi juga buat kita semua sebagai konsumen global. Kalau ini adalah harga dari sebuah kemajuan, siapa yang seharusnya bayar? Apakah para petani miskin yang menanggung bebannya? Pemerintah? Atau jangan-jangan kita semua yang setiap hari menikmati produk-produk